مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاتحة أبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين وكافة أصحابه ورسوله أجمعين وأزواجه وذريته خصوصا المهاجرين إلى الله أحمد بن عيسى الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي شيخ الإمام محمد بن علي مولى الطويلة عبد الرحمن الجبري مولى الأرشه شيخ الإمام الكبير عبد الرحمن السقاب حبيب علي بن أبي بكر السكران سيدنا الإمام فأخوه الشيخ أبي بكر بن سالم كتب الأنفاس الحبيب أمة بن رحمة الله تعالى بارس وغوث الإباد والبلاد سيدنا الإمام حبيب عبد الله بن أحدث الإمام الكتب حبيب عبد الله بن أبي بكر عيدروس ويترم لها جميع الأولياء الأقطاب والأنجاب والأوتات الأبدال أينما كانوا وهم إما مجتهدين والعلماء وجميع المصنفين شيخنا في الدين شيخ رب الرحيم لا إله إلا الله العلم وهو مسجد الواد حبيب الرحمن أحمد السقاف وصلي وكريم أن لا يؤمن بركاتهم وصائم ويقدم من شفاعهم وجزاكم وسلام أن لا تعالى يدوشهم مما أمركم يتفضون وصلهم وتنسوا من العلم والعمل ويحفظنا من الزك والزلل بحق مولى البلل وهؤلاء الرجال الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi nasir haqq wa haqq wa mustaqim wa alihi wa sahbihi. Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahmi wa qina min al-yaqin. Wa akhlaqna bil hizbi wa wadika an syarri rahmatika ya arhamar rahimin. Halaman 14. Yang yang apa? 14. Yang mana? Oh itu. Ini kurung. 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa ada man naf'a bihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu an. Qala an-nadhimu, berkata pengarang nazam ini Syekh Zainuddin bin Alibari bin Ali bin Ahmad al-Malibari. Wahbub ilahaka khab alima iqabihi wali rahmatirju tawakkalan ya muslimu. Wahbub ilahaka, cintailah Tuhanmu. Khab alima iqabihi, takutlah akan siksanya yang dahsyat, yang keras. Wali rahmatirju, dan mengharaplah akan rahmat Allah. Tawakalan, serta tawakal, serah diri. Ya muslimu, hai orang muslim. Jadi bait syair ini isinya pertama tentang cinta kepada Allah, yang kedua takut akan siksanya, yang ketiga mengharap rahmat Allah, yang keempat tawakal, serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzakaran nadhimu fi hadzal bait hubbullahi ta'ala. Pengarang nazam ini menuliskan bait syairnya di atas ada 4 macam cabang keimanan. Pertama tentang cinta kepada Allah, kedua takut akan siksanya, ketiga mengharap rahmat, yang keempat tawakal. Ada 4. Faqala ala nasqi ma marra, maka dia ucapkan sesuai dengan urutan yang udah lewat. Wa syu'batul ashiratu hubbullahi ta'ala. Cabang keimanan yang ke-10 adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari keimanan kita itu cinta sama Allah taala. Karena orang kalau kagak cinta susah mau taat. Yang mendasari orang itu gampang taat, gampang mau ibadah, gampang mau sholat, gampang mau ngaji, mau puasa, ada 3. Yang pertama mesti ada cinta. Kalau enggak cinta susah kita mau taatnya. Anak muda ABG lagi demen-demenan, ya, kata pacarnya WA, "Mas jemput ya, gimana lampu merah BKT jam 12 ini panas banget, mau jemput gak?" kata pacar, "Mau jemput gak nih?"
Kira-kira diturunin apa enggak tuh? Jam 12 siang pas panas jemput, diturunin enggak? Kenapa dia turut? Kenapa dia jemput? Karena cinta. Orang kalau cinta apa juga diturutin. Ya. Cinta. Ntar kita ukur kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas orang cintanya sama Allah taala lihat dari mana? Ya ibadahnya. Kalau ibadahnya biasa-biasa aja, enggak semangat, tidak full, berarti cintanya juga enggak full. Biasa-biasa aja. Hubbullah, cinta kepada Allah. Jadi ada 3 ya. Syaratnya orang itu gampang berbuat taat kepada Allah. Pertama ada cinta, kedua ada rasa takut, tadi khauf. Yang ketiga ada sifat optimis, mengharap, ada harapan. Ya. Pertama cinta dulu. Cinta itu mendasari orang mudah untuk berbuat taat. Ya. Ada sebuah syair bilang begini, laukana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalau cintamu itu murni benar-benar pasti taat, pasti turut. Yang tadi ya. Jadi benar-benar cinta, jangankan jam 12 siang yang terang, jam 12 malam juga gelap, jauh, sendirian, gerimis, suruh jemput. Nah, karena cinta ya, turutin. Asalnya karena cinta, jadi perintahnya mau ditaatin. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau kau itu cinta itu murni, pasti kau akan turutin. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Seseorang sama yang dicintai pasti dia akan taat karena cintanya tadi. Itu kata penyair bilang begitu. Sekarang kita ukur sebatas mana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang syekh, seorang ulama namanya Syekh Imam Syahal, dia bilang, alamat hubbillah hubbul Quran. Kita cinta sama Allah taala? Pasti semua bilang, iya cinta. Tapi cinta itu ada tandanya. Ada tandanya, ada isyaratnya. Mana tandanya orang cinta kepada Allah? Alamat hubbillah, ciri-cirinya, tandanya orang yang cinta kepada Allah adalah, kata Imam Sahal, dibilang hubbul Quran, cinta sama Al-Quran. Yuk kita baca apakah Quran ini, cinta apa sama Quran? Ngaku cinta sama Allah, cinta, tapi Quran dibaca enggak? Ya alhamdulillah sih, bulan Ramadan besok. Nah kalau yang cinta sama Allah Ta'ala, jangan Ramadan doang, terus ya baca sehari, seminggu, sebulan, ya. Mau apa kita baca sehari 1 juz, alhamdulillah. Sehari 1 juz, alhamdulillah. Karena kan 1 juz itu cuman kurang lebih antara 10-11 lembar. 1 juz, ya coba dicek nih. Quran itu 1 juz 10 sampai 11 lembar. Jadi kalau habis sembahyang kita baca 2 lembar, selesai. Satu habis sholat nih, sehari kan 5 kali sembahyang, 1 kali sholat baca 2 lembar, selesai. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib isya, selesai 1 juz. Tuh. Tertanya cinta sama Allah adalah orang itu cinta sama Quran. Cinta itu dibaca, dilihat, dipelajarin, itu cinta Quran. Kalau 1 juz top. Gak bisa 1 juz Ustaz. Berapa bisanya? 1 lembar. 1 lembar doang. Ya nggak apa-apa 1 lembar. Atau 1 ain, kalau orang dulu bilang 1 ain bacaannya, tanah ain. Seain sedikit. Ya. Nah, kurang lebih setengah lembar atau 1/4. Repot Ustaz. 1 ayat nggak apa-apa 1 ayat. Ya. Alif Lam Mim Sadaqallah Azim. Yasin Sadaqallah Azim. Itu mah sampai aki-aki baru hatam.
ayatnya. Tapi yang dibaca masih bagus. Itu cintanya, tandanya orang cinta sama Allah, cinta sama Al-Quran. Cinta Quran itu dibaca Quran. Ya. Mudah-mudahan ini bulan Rajab menyambut bulan Ramadan dari sekarang startnya. Kalau baca Quran dari sekarang. Ramadan besok datang, kita udah siap, udah warming up. Ya. Tradisi orang umumnya nih ya, umumnya nggak tahu kalau di sini. Kalau musola saya itu tradisi Ramadan terawih malam pertama, budak kok. Ini nggak muat nih. Wow, nggak muat, sama juga nggak muat. Malam kedua, alhamdulillah. Malam ketiga, alhamdulillah. Malam keempat, kelima, innalillah. Ada kemajuan. Alhamdulillah ada kemajuan. Sopnya maju di musola saya, bukan di Aner, bukan. Sono bu, musola saya ada kemajuan sopnya maju. Di sini mah, di sini berarti jamaah saya ketularan sini dong. Itu orang-orang yang seperti tadi yang terawihnya kuat cuma 3-4 hari dan puasa tok, yang penting gue udah puasa, nggak baca Quran, nggak ada wiridan, nggak terawih, yang penting gue udah puasa. Itu namanya dia menghadapi Ramadannya belum siap. Ya, kaget, hah terawih, udah terawih, ambil baju, ambil kain, picik, terawih, iya terawih, 3 malam top, jarang yang seminggu. Ya. Belum siap menghadapi Ramadan. Lihat orang mau main bola, lihat orang mau main tinju sebelum naik kering, udah begini kan, tinju di atas ring, dia di bawah udah begini. Wow, udah nggak ada orang di depan. Orang main bola belum naik ke lapangan, di pinggir udah nggak ada bola, pada lari, ya, nyundul. Itu namanya pemanasan. Masuk kering, udah enak tuh. Ya, tangan kaki udah lentur, lehernya ya udah enak. Ramadan begitu juga. Ramadan itu pemanasannya Rajab sekarang. Ini cocok dengan hadis Nabi yang tadi saya baca doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doanya. Kenapa kata Rasulullah, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab. Berkah yang dimaksud sini adalah berkah umurnya, berkah waktunya dipakai untuk ibadah. Salat 5 waktunya berjamaah. Kalau kemarin-kemarin enggak 5 waktu, cuma maghrib isya doang, ayo sekarang zuhur asar. Kalau cuma zuhur asar, maghrib, subuh enggak, besok mulain subuh deh. Ini udah Rajab nih, ayo mulain subuhnya berjamaah 5 waktu. Kalau belum baca Quran, ayo baca Quran gitu. Kata Rasulullah diberkahin di bulan Rajab. Orang dapat berkah di bulan Rajab, nanti dia lanjut Sya'ban nanjak, meningkat. Udah panas, udah mulai enak nih, udah enak nih. Tuh, sekarang baca Quran, sekarang zikir, tasbih, sholawat. Kalau Rajab istighfar, kalau Sya'ban sholawat. Nah, masuk Ramadan kagak kaget. Setelah berjamaah udah biasa, baca Quran udah biasa, zikir udah biasa semuanya. Itu yang namanya dapat keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kata ulama, siapa orang yang hidupin bulan Rajab dengan ibadah tadi, sholatnya, ya, ibadahnya, Quran, istighfar, sholawat, tasbih dan sebagainya, nanti dia diberikan kemuliaan ibadah di bulan Sya'ban. Siapa yang hidupin bulan Sya'ban dengan ibadah seperti tadi, tingkat lagi, menambah lagi, nanti diberikan kemuliaan ibadah di bulan Ramadan. Itu dia kuncinya. Sekarang tingkatin ibadah, baca Al-Quran. Orang yang cinta Quran dibaca, ini belum mempelajari tafsirnya, belum, baca aja dulu dah. Kalau bisa pelajari tafsirnya lebih luas lagi, lebih hebat lagi, lebih enak lagi.
Itu tandanya orang cinta Allah, dia akan cinta sama Al-Quran. Wa alamatu hubbihima, orang tandanya orang yang cinta Allah, cinta Quran, hubbun nabi. Nih, tandanya orang yang cinta sama Allah dan cinta Quran adalah dia cinta sama kanjeng Nabi. Ya. Jadi kalau peringatan Maulid, dengan peringatan Maulid kita tingkatkan cinta kita kepada Nabi SAW, berarti itu orang cinta sama Nabi, berarti cinta sama Allah, berarti cinta sama Al-Quran. Tuh, rentetannya ke sono. Cinta Nabi, cinta Allah berarti. Jadi jangan dengerin orang yang sebelah sono yang dibilang kita kalau dibilang Maulid katanya kita mengkultuskan Nabi, mentuhankan Nabi. Kita bukan tidak mentuhankan Nabi, cuma mencintai Nabi, bukan mentuhankan. Kalau orang Yahudi dia bilang Uzair ibnullah, Uzair anaknya Tuhan, itu syirik, itu nggak boleh. Orang Nasrani bilang Isa ibnullah, Isa anaknya Tuhan, itu nggak boleh. Kalau kita Muhammad bukan, Muhammad bukan anak Tuhan, tapi Abdullah, hambanya, wa Rasul dan utusannya. Kita cuma cinta. Memang nggak boleh? Boleh. Buktinya orang yang cinta Nabi itu tanda cinta Allah dan cinta Al-Quran. Cinta kan sama Nabi? Wah, jangan ditanya. Maulid paling depan. Memang paling depan. Nah, nampannya gedean dagingnya gitu. Itu mah cinta nampan namanya. Tandanya cinta Nabi, nampan paling gede. Bukan itu. Mana cintanya orang yang talamatnya, tanda-tandanya orang cinta sama Nabi? Wa alamatu hubbihi, tanda-tandanya orang yang cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi, cinta. Gue yang bikin Maulid tuh, gue yang dekor, gue yang nyumbang di An-Nur. Bukan itu. Tandanya apa? Tandanya cinta sama Nabi adalah hubbus sunnati, cinta sunnah. Apa sih sunnah? Sunnah itu apa sih? Yang Nabi kerjain. Sunnah yang Nabi kerjain, sunnah yang Nabi ucapin, sunnah yang Nabi setujuin. Kalau Nabi kerjain, dipraktekin. Apaan tuh? Ada sholat, wah tuh namanya dikerjain. Yeah. Yang diucapin, diomongin. Apaan? Nabi kalau habis sembahyang istighfar, astagfirullah. Ah, itu namanya sunnah Nabi. Ikutin kalau habis sembahyang istighfar. Ya. Istighfar. Itu namanya ucapan Nabi. Ada pekerjaan Nabi, ada ucapan Nabi. Ada lagi pernyataan. Kalau pernyataan apa? Nabi kagak ngucapin, Nabi nggak ngerjain, tapi disetujuin, dijamin. Di antaranya ada sahabat Nabi muji-muji Nabi. Nabi dipuji-puji dengan pakai bait syair, ya. Kalau sekarang nih, ibarat sekarang kayak syair yang udah ada kita, anta syamsun, anta badun, di depannya ada Nabi. Contoh syair gitu ya. Contoh syair nih. Dulu zaman Nabi ada sahabat muji-muji Nabi pakai syair. Contohnya seperti yang kita sekali baca. Anta syamsun, anta badrun, anta fawqa nuri. Itu pujian Nabi namanya itu. Nabi kagak larang. Nabi diem. Berarti dibolehin enggak tuh? Muji Nabi boleh enggak? Dibolehin, Nabi diem. Tuh, dijemin. Ya. Makanya kan orang sebelah sana suka bilang bid'ah. Ya, baca maulid bid'ah, baca salawat bid'ah, baca zikir bid'ah, ngajinya cuma sampai bid'ah, belum bid B, belum bid C, belum bid D. Catat tuh, ngajinya dikit-dikit bid, lu bid'ah mulu lu, B belum ditanya, B belum, C belum, D belum, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Nyebutnya bid'ah, dia nyebutnya bukan bid'ah. Bid'ah nyebutnya, yang benar bid'ah gitu. Itu selawat. Ada doa yang bukan dari Nabi, ini bid'ah. Contohnya, ya. Kalau yang tidak, Sami Allahu liman hamidah, Nabi baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'in. Nabi itu. Suatu saat
Nabi sembahyang jadi imam, sami Allahu liman hamidah. Di belakang ada yang baca, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati. Wah, tambahin tuh. Nabi nggak begitu. Selesai sholat, Nabi balik begini. Ini kalau sembahyang, ya, imam itu kalau habis sembahyang dia itu dianjurkan sunnahnya menghadap ke arah utara. Walaupun di belakang murid gua semua, gua gurunya nih, ngomongnya jangan sombong, maksudnya ada orang bisa sembahyang kagak mau balik, tetap sono yang menghadap kiblatnya. Belakang murid gua semua, dia pada cemen semua ini, kagak mau balik dia. Wah sono itu namanya tidak pakai ilmu namanya. Yang pakai ilmu habis sembahyang, habis kelar. Kalau maghrib sama subuh habis la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul syai'in qadir 10 kali baru bergerak, baru begini. Kalau isya enggak, duhur, asar enggak baca gituan, ya. Langsung Allahumma maghrib sono, maghrib mana nih, ke utara. Tuh, imam nih. Tuh. Kalau besok ada imam begitu, Pak balik kata Ustadz gitu, bilangin. Kalau belum mengerti coba ngaji dulu, ya. Itu kalau di sini. Tapi kalau kita sembahyang, imamnya sembahyang di kota Madinah di Masjid Nabawi, beda Pak. Kenapa beda? Kalau posisinya begini, kiblat di sono, dia begini, makam Nabi di mana? Makam Nabi di mana? No, makam Nabi di sono. Nih sebelah sini makam Nabi. Makam Nabi di sini. Makanya kalau sembahyang di Masjid Nabawi imamnya nggak begini, balik ke sono, terbalik dia ke arah sono. Karena makam Nabi ada di situ, dia di kamarnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena kalau pakai ilmu kan repot. Kalau Indonesia sudah jadi imam di Masjid Nabawi, dia pakai adatnya, ya salah. Tuh, ya. Kalau begini ngebelakang makam Nabi, tidak etis, tidak etika, ya. Waktu Nabi habis kelar sembahyang, Nabi balik. Tadi siapa yang baca doa i'tidal ditambahin? Sahabat angkat tangan. Saya Rasulullah. Tadi baca gimana? Supaya yang lain pada ngikutin. Saya baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Dulu saya waktu ngaji sama guru saya almarhum Guru Hadi, dulu kalau i'tidal bacanya begitu, ditulisin sama beliau. I'tidal bacanya begini, karena kita murid ikutin aja, baca aja. Sampai saya ngaji lama, sampai udah gede bisa baca kitab, saya cari-cari itu dari mana dasarnya, ada enggak itu, dari mana guru ngajarin begini dulu. Yang saya tahu orang bacanya bukan begitu, yang tadi yang pendek. Rabbana lakal hamdu mil'us gitu doang, selesai. Tapi ada tambahan nih. Ya, saya cari-cari ada, ternyata ada sejarahnya tadi tuh. Ada letter belakangnya, backgroundnya. Ternyata itu zaman Nabi ada. Yang baca bukan dari Nabi. Ini bukan dari Nabi nih. Bid'ah bukan? Bid'ah kan bukan dari Nabi. Dari sahabat. Kata Nabi, siapa tadi yang baca? Saya Rasulullah. Coba baca. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawat. Kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang i'tidalnya baca seperti itu malaikat puluhan malaikat berebut nyatetin pahalanya katanya. Tuh, alhamdulillah. Itu dari Nabi bukan? Dari sahabat, tapi disetujuin. Tuh, ya. Nanti saya tulisin doanya yang kalau mau, ya. Amalin tapinya, jangan cuma disimpan doang kertasnya, dibaca, diamalin. Pendek tambahannya, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us, terus ke depan. Itu pahalanya besar, malaikat berebut nyatain pahala buat kita terbaca itu. Itu apa namanya itu? Itu namanya persetujuan Nabi, bukan fiilnya Nabi, bukan gerak Nabi, bukan perbuatan Nabi, bukan omongan Nabi, bukan lisan Nabi, tapi pernyataan Nabi dibolehin itu.
Itu sunnah namanya. Sunnah begitu. Jadi kita kalau mau menunjukkan cinta kita kepada Nabi, yaitu cinta yang sunnah. Arti cinta yang sunnah, hidupin sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kalau mau sembahyang sunnahnya, abdulnya pakai baju yang warna putih. Mau sembahyang, ya. Ini sekarang pada hitam, nggak apa-apa ya. Besok pakai putih. Ya. Ganti putih ya Pak Ruslan. Ganti yang putih, beli 2 baju, salah satu. Baju putih itu sunnah Nabi, ya. Gamis juga sunnah Nabi juga. Kata Rasulullah, ilbasul bayad, pakai baju warnanya putih, ya. Wa kafinu mautakum, orang kapan orang meninggal juga warnanya putih. Kalau sholat Idul Fitri sunnahnya baru walaupun nggak putih gitu. Kalau Idul Fitri sunnahnya baru walaupun nggak warna putih. Kalau sholat Jumat sunnahnya putih bajunya. Kan yang tiap hari kita kerjain gitu nih, ya, sholat, itu sunnah Nabi itu. Ya. Ntar sunnah qauliyah sebelum sholat saya udah ketik tuh, ya. Nanti insya Allah sebelum kita penutupan saya udah bagi-bagiin biar bisa dipelajarin sunnah qauliyah yang Nabi suka baca sebelum sholat apa sih gitu, yang dianjurin apa sih sebelum sholat, atau dalam sholat apa sih yang tadi termasuk tadi tuh doa yang tidak tuh ada, ya saya udah tulisin nanti, ya. Insya Allah. Pakaian, ya, gamis, baju putih, ya, termasuk siwak Pak, siwak sunnah Nabi. Ya tidak heran sih, artinya banyak orang yang belum pada mau ngejain sunnah Nabi pakai siwak. Tidak heran, karena terkadang ustadznya juga ada yang nggak pakai siwak masalahnya. Saya nggak heran, ya. Kalau tetangga saya siwaknya ada mereknya 234. Kalau siwak merek 234 berapa sekarang? 20.000. Itu habis gak sebulan sebungkus? 20.000 sehari, nggak sampai sehari. Ini 5.000 di 3 bulan belum habis, ya, ini siwak. Orang laki saya lihat masih ada juga yang mau ngerjain. Orang perempuan saya belum pernah lihat sembahyang pakai siwak. Bu, pakai siwak ya sembahyang ya, murah ini Bu, sirih. Siwak email 5.000, 10.000 nih Bu. Ini 3 bulan belum habis tuh saya. Orang kita nggak gigit pakai siwak. Sunnah Nabi kita Muhammad. Kata Rasulullah, rakaatani bisiwak afdal min 70 rakaah bi ghairi siwak. Salat 2 rakaat pakai siwak lebih utama daripada salat 70 rakaat nggak pakai siwak. Makanya saya bilang kalau orang belum pada mau kerjain, kagak heran saya. Karena ada ustadz yang juga nggak pakai, yang udah haji mundar mandir nggak pakai, udah haji mundar mandir. Mesti kan dia lebih sering ngejain sunnah kan, ya. Ustadznya, kiainya, orang haji dia lebih sering ke sana, lebih tahu sunnah Nabi. Saya waktu mimpin umroh, saya bilang, ini kita mau ke Madinah, siap-siap, ayo. Yang belum punya gamis, beli gamis, siapin gamisnya. Yang belum punya siwaknya siapin. Mau ke Madinah. Di situ saatnya kita tunjukkan sunnah kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Ada yang mau ikut umroh 2025, saya mau bikin rombongan lagi insya Allah. Ya, yang mau ikut gampang Pak. Kalau mau umroh gampang, Ibu mau umroh gampang, lazimin baca surat Yasin, lazimin baca surah, niatin supaya apa? Supaya bisa umroh, insya Allah. Niatin ya Allah saya baca Yasin, kan malam Jumat suka baca Yasin tuh, ya. Kalau udah diumumin sama MC, kita niat sendiri, ya Allah saya niat baca Yasin, surah Yasin supaya gampang bisa berangkat umroh. Sering-sering baca surat Yasin. Malam Jumat ambil surah Yasin, hari Sabtu baca surah Yasin terus, ya. Insya Allah berangkat. Kalau nggak berangkat juga ambil surat tanah.
surat tanah ambil. Cepat itu berangkatnya. Ya, sunnah Nabi. Ayo, ya bisa Nabi. Banyak, sunnah Nabi banyak ya. Makanya kalau nggak ngaji nggak tahu yang mana sunnah Nabi. Sunnah, ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah di dalam sholat, ada sunnah setelah sholat tadi itu. Sunnah setelah sholat, ya, zikir menghadapnya begitu. Ya, nanti dalam ilmu yang lain kita pelajarin sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Makanya bawa buku tulis, wah sunnah Nabi nih. Kita punya target. Saya dulu gitu niatnya kalau ngaji. Saya kalau ngaji pakai target sunnah Nabi yang belum saya kerjain apaan. Dulu saya waktu baru masih ngaji belum pakai siwak, belum. Lagi ngaji belum pakai siwak. Saya punya target. Aduh, kok belum bisa ngelain siwak ya. Gitu. Terpaksain, tahun ini pakai siwak gitu. Tahun ini begini, tahun ini begini. Jadi kita punya target ini. Ya. Jangan seumur hidup sampai mati bayang belum pernah pakai siwak, lah rugi udah tahu permasalahannya. Ya. Jangan dianggap sepele nih, Bu. Ini siwak faedahnya di antara basi yang lainnya banyak ya. Yang lainnya banyak. Ini yang paling tinggi, yang paling mahal di antara itu semua faedahnya adalah kata ulama, seorang ulama pengarang kitab Hasyiah namanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Siwak itu adalah faedah yang paling tinggi, paling besar di antara yang lain adalah itu nanti mengingatkan seseorang, memori otaknya ingat kepada kalimat tauhid saat dia sakaratul maut. Hebat. Kan orang sakaratul maut suka dibisikin tuh. Pak, Bu, Kong, nyebut gitu kan. Sekarang masalah Bu, kalau kita ntar malam nih, jam 12, laki udah tidur, anak udah tidur, mantu, cucu, siapa yang talkinin ayo? Jam 12, jam 1 siapa yang talkinin? Israel datang, siapa yang talkinin kita? Ada? Gak ada. Ya kalau pagi, siang, ya diajarin, kalau malam ntar siapa yang talkinin kita? Gak ada. Makanya ini diantara faedahnya, keutamaannya. Orang yang melazimkan siwak nanti suatu saat ketika sakaratul maut, dia sedang digoda sama setan, dia sedang kebingungan ya. Coba lihat contohnya orang lagi kebingungan nih, lihat orang yang sakaratul maut, pasti pandangan matanya kemana? Kalau dia nggak lagi bingung, tong ambil ini ya, pasti ke sini. Tong minum, Pak, Bu, ambil itu. Tapi karena dia lagi bingung, pandangannya ke sono tuh, itu lagi bingung. Ya, kagak nemu-nemu, nyari kalimat Allah nggak nemu-nemu. Apa yang makanya Nabi bilang talkinin biar diingat. Pong, Pak, nyebut, la ilaha illallah. Baru kedengeran di kupingnya baru nyebut. Kalau ada yang talkinin, kalau nggak ada. Yang kemarin tuh kasus corona banyak yang mati di karantina, banyak gak? Siapa yang talkinin? Nggak boleh nemenin tuh. Tapi kalau kita pakai siwak, kata Syekh Ibn Al-Bajuri, saat dia sedang sakaratul maut, memorinya refleks, ingat langsung la ilaha illallah. Kenapa Nabi orang meninggal suruh talqin pakai la ilaha illallah? Kata Rasulullah, orang ketika mau wafat disebut la ilaha, bisa nyebut la ilaha illallah, itu bisa menggugurkan dosa dia dan dia selamat, berarti dosanya habis, dia mati iman Islam. Sekarang bisa nggak kita mesen? Kita mesen jamin tak gugur mati, bisa nyebut la ilaha illallah. Bisa nggak Bu? Jamin entah mas, saya kalau mati mas saya bisa nyebut la ilaha illallah, gampang itu mas, saya udah hafal. Ada jaminan ya begitu? Gak ada jaminan, gak bisa ya. Dibilang apa, tapi saat itu gak ada jaminan bisa orang ya. Itu diantara faedahnya orang menghidupkan pakai siwak. Nanti memori dia sedang saat sakaratul maut, akal pikirannya diingatkan sama Allah Ta'ala dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga dia habis dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, matinya dalam keadaan iman Islam. Itu faedahnya kali membaca menggunakan siwak ketika kita sholat. Sunnah mau sholat pakai siwak, baca Quran pakai siwak ya.
Sama kalau ada orang yang agak susah, ya, Bapak Ibu kalian, kalau susah sakit perut, sakit susah, bukan ngapain gitu. Susah. Nah tuh, saya praktekin dulu pernah tuh. Praktekin, coba beli siwak. Saya beli siwak, anaknya suruh beli siwak, kita potongin, kita gejekin, pakai air dulu dikit biar agak lembut, ya. Gitu yang tadi digusinya dijalanin itu siwak cepet kuahnya, nggak nyampe 12 jam, nggak nyampe. Pakai siwak, ya kita pulang ke rumah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bener, saya praktekin. Siwak mempercepat keluarnya ruh. Tapi ibu jangan salah paham, Bu. Suami lagi tidur pakai siwak. Dasar suami masih uang belanja kurang kata Ustaz. Pakai siwak aja kata Ustaz. Lah lu lagi tidur tuh melayan. Dipakai siwak. Masih uang belanja kurang mulu lo ya, kata disiwakin. Bukan itu, yang lagi sakatul maut. Ayo ya, mulai besok kalau yang udah siap, kalau belum siap pasang target antar gua Ustaz, sekarang gua belum nyanggup Ustaz. Iya nggak apa-apa. Tarsat minggu depan, bulan depan, tahun depan gitu ya, insya Allah. Saking pentingnya siwak Pak Bu, saking pentingnya boleh minjem boleh. Boleh minjem. Waduh, siwak saya ketinggalan, kong pinjem kong. Siwak. Boleh minjem nih kong, kata kong, lu gak bawa siwak? Enggak, dia pakai siwak gua. Kong ngerokoknya apaan? Jigo lama, buset. Jigo lama. Ya, saking pentingnya itu, kalau kita bisa kuat minjem boleh. Ya. Tanda-tandanya cinta sama Nabi, menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kata Rasulullah, man ahya, hadis ini, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang hidupkan sunnahku kata Rasul, itulah tandanya orang cinta kepada aku. Wa man ahbani kana ma'i fil jannah. Yang cinta sama aku tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ayo tunjukkan cinta kita kepada Nabi, menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah Nabi, banyak ya. Nikah juga sunnah Nabi ya. Nikah kedua sunnah Nabi ya. Ya. Nikah kedua sunnah Nabi ya. Nikah ketiga wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dapat kita amalin dikit-dikit ya, langkah demi selangkah sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Qala Nabi SAW, Abdul Magutuana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimatu haqqin al-ahya wa namut wa 'alaiha nab'ats insyaallah minal aminin bi rahmatillah wa karamir rahimin. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa ma'ana syaggan wa la mahruma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.